Kembali lagi di Lab ID, tempat kita bahas topik-topik branding, marketing, dan komunikasi. Di seri Cari Cara UMKM episode 4, kita bakal coba metain kompetitor. Walaupun banyak yang bilang ada baiknya untuk fokus sama diri sendiri, apalagi di tahap awal, biar bisa fokus tumbuh maksimal, tapi nggak salah juga buat ngintip-ngintip skema persaingan yang ada di pasar. Maksudnya bukan untuk fokus sama pesaing tertentu, terus julid gitu ya, sama bisnis mereka, tapi lebih ke ngerti kategori tempat kita berada, biar nanti tahu kalau mau di spin off itu bisa kemana aja. Terus juga biar pas bikin positioningnya lebih tepat, jadi nggak ngulang apa yang udah dikomunikasiin sama pemain lain. Dan kayak judul kita kali ini lebih ke cara cepat, nggak pakai pusing, karena bikin bisnis dan UMKM juga pasti udah banyak pusingnya ya. Katanya metain kompetitor yang punya produk atau jasa yang serupa sama kita penting banget. Bisa tahu kekuatan sama kelemahan mereka apa, jadi bisa membuka peluang untuk kita. Tapi hati-hati sama pemain yang serupa. Nah, ini akan dibahas sebentar lagi. Berikut ini proses sederhana kalau kalian mau mapping kompetitor untuk tahu posisi peluangnya ada di mana. Matriks pemetaan itu bisa macam-macam bentuknya tergantung industri, tapi yang paling sering dilakukan itu pasti ada by pricing. Jadi untuk tahu seberapa premium atau mass penawaran kita dibanding pemain yang ada. Contohnya kalau untuk industri kopi kekinian, matriks kita untuk segmentasinya bisa ada by pricing, jadi apakah premium sampai ke yang terjangkau, versus bentuk distribusi. Nah, karena sekarang WFH, work from home, kebutuhan kopi gelas jadi kopi literan ini peluang yang nggak cuma diambil sama pemain besar yang udah punya banyak kedai. Pemain baru di level UMKM itu juga sama nyobain peruntungannya. Jadi bisa dibilang sumbu satunya lagi untuk memetakan kompetitor bisa berdasarkan punya kedai kopi atau cukup berbentuk online. Di sini jadinya kita bisa tahu bersaing sama siapa aja ketika penawaran kopi kita misalnya jatuh di kelompok yang terjangkau dan jualannya versi online aja. Pemetaan kedua, matriksnya bisa semakin spesifik by produk. Jadi lagi-lagi ada dua sumbu, misalkan mau punya SKU seberapa banyak, jadi ukuran versus varian rasa. Misalnya, apakah kita cuma mau size-nya itu small atau ada pakai literan juga, dan di sumbu yang satunya lagi dari cita rasa, apakah cuma mau satu rasa yang original atau dibikin eksperimen pakai rasa lain biar bisa kasih excitement. Jadi kebentuk lagi 4 kotak. Ini pemetaan sederhana yang bisa bantu teman-teman UMKM buat lihat seberapa crowded atau padat pemainnya. Jadi dimasukin logo-logo pemain dari pesaing kita. Jadi kita juga bisa tahu peluangnya bakalan kayak gimana. Apakah harus ngikutin tren varian rasa, tapi dia sudah banyak pemainnya di situ, atau mungkin kita jadi tahu keputusannya adalah kita mau main di area yang sepi, tapi jadinya niche, segmented, kecil. Tapi fakta yang sering dilupain, daya beli pelanggan kopi, misalkan di kasus ini kopi, atau pocket share, daya belinya ternyata sharing sama minuman boba atau mungkin teh susu. Jadi bisa aja selama ini kita sibuk metain kompetitor di industri kopi atau di industri kita sendiri, tapi konsumen yang kita target itu uang jajannya, uang belinya cuma segitu-gitu aja buat dia nentuin pilihan di antara kopi, boba, atau teh. Nah, di situasi praktis yang sangat nyata dan kejadian ini, jadinya kompetitor kita siapa?
kok kayaknya malah makin banyak dan makin luas. Nah, kalau kita udah fokus sama daya beli konsumen, di situ makin ketahuan kondisi perang gitu ya, yang sesungguhnya seperti apa. Sehingga tips buat teman-teman UMKM, perhatiin juga kompetitor indirect atau yang enggak langsung. Karena dengan jumlah uang yang sama, bisa jadi kategori kopi itu bukan satu-satunya solusi minuman buat mereka, konsumen. Cara gampangnya, identifikasi momentum apa sih atau momen apa yang nyatuin penawaran kopi kita di kategori minuman. Jadi, lihat konteks minumannya itu secara luas. Pertama, orang minum manis itu kapan aja? Yang kedua, orang minum minuman yang manis buat apa? Nah, jadi kalau udah kayak gini, kira-kira siapa nih yang kalian tahu metain kompetitornya kayak gini? Iya, teh botol sosro. Karena apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Kalau fokus cuman sama teh, bisa jadi ini minuman yang kebanyakan orang pengennya anget, terus dinikmatin pas hujan atau kalau lagi nggak enak badan. Tapi dengan bentuk botol yang bisa disajiin dingin, teh botol sosro jadi cocok buat dinikmatin kapan aja, di mana aja. Dan jenis makanannya pun nggak dikunci untuk makanan tertentu. Nah, momentum yang berusaha dia ambil itu adalah momen makan. Karena nggak mungkin kan dalam sehari orang itu nggak makan. Sebagai perbandingan, minuman teh kalau di Inggris itu diminumnya cuma di jam tertentu, kayak sore-sore. Jadi padanannya juga makanan ringan yang manis, kayak kue atau biskuit. Nah, tapi teh botol sosro ini ngebuka kategori makanannya, biar frekuensi pembelian pelanggan bisa semakin sering dan dia jadi punya potensi buat ngambil pangsa pasar air mineral, air berkarbonasi, atau intinya jenis minuman apapun gitu. Smart ya. Kalau kalian mau tahu tentang brand persona teh botol sosro, alias kalau dia jadi orang, kira-kira persepsinya seperti apa, kalian bisa lihat video atau dengerin podcast Lab ID dengan judul First Impression mereka tentang teh botol sosro. Dari mirip sama mahasiswa yang gak lulus-lulus sampai yang katanya rambutnya dikonde. Balik lagi ke metain kompetitor buat contoh kasus kopi kekinian rumahan kita. Kalau mikirnya kilat, pas ngeanalisa kompetitor, biasanya cuma sebatas, oh kompetitor yang jualannya online harganya mirip nih sama kita, tapi kayaknya kopi kita tetap lebih oke deh karena ada 7 jenis rasa. Sedangkan kalau mikirnya lebih strategik, biasanya yang akan kesebut itu seputar kopi kita bersaing di kategori minuman kenikmatan. Jadi mau sambil ngemil atau di suasana hati apapun, siap bikin happy. Nah, itu bedanya ketika outlook kompetitornya itu di tingkat kategori. Jadi kalau dilengkapin roadmap usaha kopi kita, udah ada branding buat bikin happy kayak ke langit ketujuh yang dijual dengan 7 rasa beda dengan harga tematis setiap harinya. Dan karena bersaing gak cuma sama minuman kopi, tapi kita bersaing sama minuman manis ringan lainnya di pasaran. Next up, kita bakal cari cara buat bikin positioning dan terus kelengkapin bikin nama, tagline, promosi, ekspansi, sampai ke distribusi. Ini bentuknya bersambung, jadi ikutin terus sesi cari cara buat UMKM sampai selesai. Intisari dari ngobrol-ngobrol kali ini, jadinya begitu ngelihat pesaing, kita harus ngelatih pola pikirnya itu secara kategori. Mungkin aja ada peluang lain di situ karena daya beli pelanggan rebutan, tidak cuma di produk yang mirip sama kita. Kalau jualannya kopi, berarti coba lihat, teh susu sama boba itu pun termasuk kompetitor kita secara daya beli konsumen.
Jangan ketinggalan seri Cari Cara buat UMKM dan follow atau subscribe YouTube sama Podcast Lab ID untuk ngeliat atau ngedengerin topik seru lain tentang branding, marketing, dan komunikasi. Next up, gimana ya cara bikin positioning yang kuat di benaknya konsumen? Stay tuned!